Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D1 kelompok 3 akan membantu Teteh Ningning ASPA dalam memecahkan permasalahan protein sekretin dari Bos Taurus. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Magdum Asani dengan NIM akhir 059 dan rekan saya Safa Zafira dengan NIM akhir 058, Nabila Faisya dengan NIM akhir 053 dan Alia Karin Nazifa dengan NIM akhir 063. Soal nomor satu adalah mendeskripsikan protein sekretin dari Bos Taurus. Kedua, menentukan urutan gen sekretin. Ketiga, mendesain primer untuk mendeteksi gen sekretin dari genom Bos Taurus menggunakan metode PCR. Jadi Nining, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka website Uniprot. Nah, pada kotak pencarian, ketik Secretin Bos Taurus, kemudian ketik search. Dapat dilihat di sini dari 520 hasil pencarian, terdapat banyak jenis gen dan protein dari organisme Bos Taurus. Nah, karena Ningning Aespa ingin mengetahui deskripsi protein secretion dari Bos Taurus, maka kita scroll ke bawah untuk mencari protein tersebut. Pada kode entry P63296 dengan panjang sequence 27 asam amino merupakan protein yang dicari. Sekretin ini adalah hormon peptida yang disekresikan keluar sel. Hormon ini ditemukan di duodenum, tepatnya pada kelenjar Lieberkühn lapisan mukosa duodenum. Nah, dapat dilihat bahwa hormon ini berfungsi untuk mengatur derajat keasaman khusus, mengatur homositas air yang berperan dalam aktivitas brown fat, serta berperan dalam mengatur osmoregulasi. Oke, Nining, karena sudah dideskripsikan hormon sekretin, langkah selanjutnya adalah merubah sequence asam amino menjadi asam nukleotida. Hal pertama yang dilakukan adalah klik Go to Sequence, kemudian download. Selanjutnya, memasuki laman BLAST. Karena kita ingin merubah asam amino menjadi asam nukleotida, maka ketik fitur T+N, kemudian kita mengcopy sequence asam amino Bos Taurus yang akan kita taruh pada kotak query sequence. Jangan lupa juga ketik show result in a new window, kemudian kita blast. Pencarian membutuhkan waktu selama 1 menit 17 detik dan dapat dilihat pada hasil blast terdapat max score yang merupakan nilai tertinggi dari kesesuaian alignment. Total score merupakan jumlah dari semua nilai alignment jika ada beberapa bagian yang tidak cocok. Query cover menggambarkan persentase panjang urutan query yang berhasil dicocokkan. E-value atau expect value merupakan nilai statistik yang menunjukkan kemungkinan kecocokan terjadi secara acak.
person identity merupakan persentase kesamaan asam amino atau basa antara dua urutan dan a section length merupakan panjang urutan dalam database. Berarti kita harus mencari nilai persen identity 100% dari organisme Bostaurus. Setelah ketemu, kita klik centang atau deskripsinya. Dan yang terakhir, kita klik download pada Vasta, complete sequence, kemudian continue. Hasil urutan asam nukleotida ini berguna saat kita membuat desain primer nantinya. Selanjutnya, untuk mengetahui urutan gen sekretin, maka klik sequence ID. Pada laman GenBank menunjukkan beragam informasi dari predicted Bostaurus secretin mRNA. Informasi yang disajikan seperti locus yang menunjukkan panjang asam nukleotida sebanyak 2.809 base pair dan mRNA yang linear. Selain identitas pada features, terdapat source, gene, dan CDS. Pada origin, terdapat nomor yang mempermudah pengguna dalam membaca urutan asam nukleat. Seperti yang kita lihat dalam satu baris, terdapat 10 basa. Untuk mengetahui urutan gen sekretin, kita dapat melihat keterangan dari bagian gen bahwa dari basa 1 sampai 2809 merupakan urutan gen. Atau kita bisa langsung klik gen, maka secara otomatis pada bagian origin, seluruh basa ter-highlight. Kita bisa lihat perbedaannya pada CDS, yaitu untuk gen sekretin dimulai dari basa ke-103 sampai 489. Nah, sekarang Teteh Ningning sudah mengerti kan urutan gen sekretin dari Bostaurus? Oke, lanjut. Baik, selanjutnya untuk mendesain primer ada dua cara, yaitu menggunakan primer blast ataupun primer quest tool yang kita bahas terlebih dahulu menggunakan primer blast. Hal pertama yang dilakukan yaitu klik pick primer. Oke, dapat dilihat pada kotak PCR template sudah tertera secara otomatis nomor registrasi GenBank-nya. Bisa juga unduhan FASTA tadi ditaruh di dalam kotak PCR template ataupun upload dalam bentuk file. Dengan klik choose file. Apabila kita ingin menentukan daerah yang lebih spesifik, maka kita masukkan atau cantumkan urutan DNA ke berapa pada bagian forward dan reverse-nya. Kemudian dapat dilihat di sini ada primer parameter yang dapat kita sesuaikan tergantung kebutuhan. Misalkan di sini pada PCR product size-nya buat 70 hingga 1000 pasang basa. Kemudian pada primer melting, temperatur yang berhubungan dengan suhu annealing pada proses PCR dapat ditentukan nilai minimalnya berapa. Optimalnya berapa, maksimalnya juga berapa. Pada bagian max difference, bernilai 3, di mana memiliki arti perbedaan antara suhu optimal dengan suhu minimal maupun maksimal perbedaannya terdapat nilai 3. Kemudian di sini terdapat pada bagian exon maupun intron yang sudah merupakan default dari primer blast. Pada primer specificity, apabila kita ingin membuat secara keseluruhan, checklist ini bisa dihilangkan dan setting search mode secara otomatis. Untuk database-nya kita pilih NR. Maksimal target kita adalah 4000. Kemudian bisa langsung kita pilih get primer. Oh, jangan lupa show result in a new window. Dapat kita periksa lagi bahwa sudah benar di input PCR template sudah sesuai dengan range 1 hingga 2809 base pair.
Pada graphical view menunjukkan data pasang basa secara grafik. Selain dari grafik, terdapat laporan detail primer di mana data ini berguna apabila kita ingin memesan primer. Di sini juga ditampilkan product length atau panjang hasil PCR-nya nanti. Dapat diperhatikan pula nilai TM ini berpengaruh pada suhu annealing sehingga lebih baik disesuaikan pada persyaratan suhu annealing yaitu 50 hingga 60, di mana TM ini bisa 5 derajat di atas dari TA atau sebaliknya. Jadi, nilai TA itu nilai TM dikurangi 5 derajat. Jadi, kalau dikurangi 5 derajat, suhu annealing di kisaran 55. Kemudian persen GC yang baik adalah 40 hingga 60%, di mana self-complementarity ini adalah skor yang ditunjukkan dari primer pada saat dia berikatan dengan dirinya sendiri. Bisa membentuk hairpin atau juga bisa berikatan dengan pasangan primer yang lain. Untuk self-3 aksen complementarity ini dia adalah skor untuk penentuan dari hairpin. Jadi semakin tinggi skornya, maka indikasi pembentukan dimer ataupun pembentukan hairpinnya itu semakin mungkin terjadi. Sehingga sebaiknya untuk self-complementarity dan self-3 aksen complementarity ini dipilih skor yang paling rendah dengan memperhatikan persen GC dan nilai TM-nya. Di sini teman-teman juga lihat primer pair yang dihasilkan berjumlah 10. Selanjutnya, untuk mendesain primer menggunakan primer quest tool dengan memasuki laman IDT DNA. Apabila belum dapat login, maka pengguna harus register terlebih dahulu. Caranya cukup mudah, yaitu dengan mengcopy unduhan Vastagine Secretin Bostaurus, kemudian paste di kotak sequence entry. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah ketentuan panjang basa untuk standar PCR adalah 200 hingga 1000 base pair, dan untuk qPCR adalah 75 hingga 150 base pair. Pada standar PCR, assay akan menunjukkan 2 primer pada qPCR, dan pada qPCR akan menunjukkan 2 primer dengan probe. Probe yang dimaksudkan adalah fragmen oligonukleotida pendek yang berikatan secara spesifik di antara kedua primer dan membawa label fluoresen. Pada qPCR, 2 primer intercalating dyes mendapatkan 2 primer forward reverse dan pewarna fluorescent. Kemudian sebelum mengklik PCR 2 primer, kita dapat mengatur parameter dari primer yang ingin kita buat dengan klik Show Custom Design Parameter. Kemudian merubah nilai 3G check clamp MT bernilai 2. Kemudian klik Get a Size. Berbeda dengan primer blast sebelumnya, pada primer quest tool didapatkan 5 set sequence dengan product length antara 20 hingga 22. Pada halaman ini juga diatur tingkat primer yang terbaik dari set 1 sampai set 5. Untuk mengetahui target lokasi untuk setiap oligo pengguna, dapat klik View Size Details. Berikut adalah penjelasan dari kami. Semoga membantu Teteh Ningning dalam menjawab keingintahuannya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, sudah selesai. Sekali take. Makasih ya Udah berarti. teman-teman. Terima kasih. Makasih.